Susilo STHCHT. Dia adalah seorang dokter dan hipnotis. Kemudian Victor Stianto MTH dari STT Satya Bakti Jakarta. Sedangkan saya sendiri Panjaitan adalah moderator. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan tim penggagas ada 7 orang, dan karena semua sudah mengetahuinya maka saya akan lewatkan. Lalu kemudian tim ini, tim pemulih LGBT, visi melayani masyarakat, terutama yang pendampingan dalam perilaku LGBTQ. Misi telah menjadi tim pelayanan baik melalui media buku maupun media sosial dan konseling serta hipnoterapi. Kemudian menumbuh kembangkan budaya bahasa kasih yang sehat dalam keluarga. Sarana yang kami gunakan adalah media sosial melalui grup WA dan Zoom serta yang lainnya. Kemudian buku dan literatur, baik itu Biblika, yang lainnya, dan menyiapkan konselor, bukan konseling, yang bisa dihubungi kepada ataupun penggagas yang ada di tim kami. Tujuan kami adalah menjadi sahabat yang ingin membantu pemulihan para pelaku LGBTQ di konseling dan terapi. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan kepada storyteller yang pertama, beberapa hal kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon dengan hormat kepada co-host untuk memute-kan seluruh peserta. Jika ada yang terbuka, kami mohon dengan hormat kesadarannya untuk memute-kan selama webinar ini berlangsung. Kemudian yang kami harapkan juga pada malam ini mengikuti dari setiap story, tidak menyanggah ataupun menyela waktu narasumber menyampaikan paparannya. Kemudian pertanyaan dan tanggapan dapat diberikan melalui room chat ataupun raise hand langsung malam hari ini narasumber yang ditanyakan. Jadi untuk seluruh peserta pada malam hari ini, lancaran, tertibnya, dan tenangnya kita bisa mengikuti webinar pada malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita segera akan masuk kepada paparan yang pertama, storyteller kita malam Susilo STHCHT. Sedikit saya bisa sampaikan, beliau dari satu Medical Faculty Brawijaya tahun 1993. Kemudian background beliau 1994 akupuntur di Guangzhou di China, 1996 akupuntur di Beijing, kemudian 2001 mesoterapi, 2000 dia Aptos atau Thread Lift di Singapura, 2004 Cosmetic Surgery Guangzhou, kemudian 2009 Liposuction and Advanced Bangkok, 2000 dan 2018 dari STT Stoya. Menarik sekali. Selain orang medis, beliau adalah seorang sarjana teologi. Dan malam hari ini beliau akan memberikan paparannya, dan mari kita apa yang akan beliau Dr. Kasan hormat. Terima kasih Pak Saur. Selamat malam saudara-saudara seiman, saudariku selamat malam. Suara saya jelas enggak ya? Jelas, oke. Sebelum saya minta tolong, kenapa Pak? Jelas ya? Saya minta tolong sebelum saya mulai, mohon di-unmute ya. Kenapa Pak? Sorry? Mute. Di-mute ya, sorry di-mute ya. Oke, saya minta tolong sama saudara-saudara sekalian, ada satu pertanyaan yang tolong dijawab di chat aja, ya. Nanti saya jawab untuk sesi berikutnya, bukan ya tetap di dalam topik ini, topik yang kedua. Pertanyaan saya cuma satu, ini kita memilih keluarga harmonis atau keluarga bahagia? Tidak boleh milih dua-dua, milih salah satu. Tolong di chat. Nanti saya jawabnya pada topik yang kedua. Kalau misal yang belum nikah, pilih apa cita-citanya. Kalau misal saya kepingin berkeluarga nanti, apa yang
saya inginkan? Keluarga harmonis atau keluarga bahagia? Itu tolong dijawab di chat. Ya, makasih waktunya. Dan sekarang saya cerita. Nah, psikosomatis dari kedokteran. Psikosomatis itu adalah penyakit baik mental maupun fisik yang disebabkan oleh pikiran. Ada kemarin pertanyaan minggu lalu, ada WHO menganggap sesuatu bukan penyakit. Tapi kalau kita sebagai orang kedokteran, tetap ada nama penyakit yang dari mental, yaitu apa? Pikiran. Jadi apa fungsinya ada psikolog, ada psikiater? Karena mereka yang dari pikirannya yang sedikit keluar dari kebiasaannya mereka, yang keluar dari jalurnya, yang tidak sesuai dengan masyarakat. Terus, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita ngikuti, kita selalu dibicarakan, kita transform, kita harus metaphors, kita harus renew your mind, harus change your mind. Nah, ini berdasarkan atas Roma 12 ayat 2, yaitu di mana kita tahu apa yang utama, yang saya utamakan di sini adalah berubahlah oleh pembaruan budimu. Ini yang selalu dicantumkan, ubahlah mindsetmu. Gimana cara kita ngubah mindset? Makanya di sini saya tadi kasih, apakah LGBT itu satu turunan? Saya menjawab, bisa ya, bisa enggak. Nanti kita tahu jawabannya. Apakah LGBT bisa kambuh? Saya bisa jawab ya, bisa enggak. Nanti ada jawabannya. Semua karena apa? Saya terangkan ini kenapa terjadinya LGBT. Semua itu asal semula dari pikiran kita. Nah, makanya saya nuliskan apa teori pikiran manusia dari tumbuh dan berkembangnya sampai sekarang terjadinya mulai dari anak-anak menurut kedokteran. Tapi ternyata sebelumnya saya cerita ke teori pikiran, kita samakan dulu bahwa orang itu selalu punya, saya genetik, saya turunan. Saya ini pasti penyakit turunan. Malah kemarin itu ada cerita, ada satu menyalahkan Tuhan. Tapi untung dia udah bertobat. Mungkin Tuhan salah menciptakan saya. Kenapa saya laki jadi perempuan? Nah, itu kan. Nah, ini jawabannya kalau ditanya. Di dalam tubuh manusia itu ada dua genetik, DNA sama RNA. Nah, ini saya tekankan, manusia itu punya materi genetik yang berbeda-beda. Dan gen ini pewaris sifat orang tua. Makanya kita tahu kan ada orang bilang, loh sifatnya kakek-kakek neneknya ya, mukanya mirip, rambutnya mirip kakek neneknya. Karena apa? Kita lihat aja, kakek nenek melahirkan orang tua, misal ayah saya. Eyang Kangkung dan Eyang Yangti melahirkan mama saya. Nah, dari mama saya dan orang tua melahirkan saya, berarti kan saya ada turunan sebetulnya dari gen-gen mereka. Nah, ini yang saya maksudkan. Dari gen inilah yang disebut namanya DNA ini. Nah, DNA, saya nggak cerita panjang soal apa DNA, saya langsung cerita aja. DNA itu yang utama itu membawa informasi genetik, memiliki peran yang warna merah ini dan pewaris sifat dan mengekspresikan informasi genetik. Jadi ada turunan dari eyang kakung atau segala macam itu yang kita bawa genetik. Nah, sedangkan RNA itu apa? RNA itu sebetulnya informasi yang kita masuk, itu kita masuk ke dalam, terus ketemu sama DNA. Akhirnya jadilah satu ikatan. Nah, ikatan namanya seperti ini bentuknya. Ikatan, ini RNA, informasi dari luar, DNA itu informasi dari dalam. Nah, ini sama dengan mur dan baut. Jadi kasarnya di dalam kita sudah ada murnya. Murnya itu macam-macam, yaitu misalnya genetik merah, segala macam. Makanya ditanya, adakah sifat turunan? Ada. Saya bilang bukan tidak ada. Ada. Jadi kemudian waktu kita bawa informasi kita marah, segala macam, masuklah ke dalam baut ini satu ukuran dengan baut ini. Jadi terjalinlah satu kesamaan. Nah, kalau ditanya sekarang, apakah DNA itu bisa berubah? Saya jawab di merah ini, DNA itu sifatnya permanen. Sedangkan RNA ini mudah terurai, berarti sesuai dengan informasi yang kita dapat.
apakah kita mau nerima atau tidak. Kalau kita nerima, berarti kan udah masuk ke dalam bautnya. Itu gampangnya seperti itu, nanti saya jelaskan lagi berikutnya. Nah, terus ada, kan ditanyain sekarang ada dengan teori baru dulu DNA segala macam itu tahun 1700-an dan 1800 ditemukan suatu pengetahuan namanya epigenetik ya. Epigenetik itu apa? Jadi epigenetik itu pengetahuan dia menyebutkan bahwa semua DNA ini itu penyakit turunan itu bisa diubah. Nah, ini kan berlaku kalau kita melakukan kesadaran sendiri secara mutlak untuk mengubah. Nah, ini kita lihat dengan apa? Kita lihat sekarang contohnya dalam Efesus 2. Kita tahu apa? Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu menciptakan sesuatu yang jelek untuk kita? Kan tidak. Ini udah ada ayatnya, ini firman. Yesus itu menciptakan kita dari lahir, Tuhan itu pasti ada maunya. Ya kan? Tidak mungkin sekarang Tuhan itu menciptakan, mana ada sekarang di ayatnya tengah-tengah. Ya kan? Kan nggak ada, pasti jawabannya ada laki dan perempuan. Awal dari kejadian. Tidak ada Yesus itu menciptakan setengah-setengah. Itu Mas ceritanya. Nah, dari ini, itu makanya saya bilang, adakah genetik? Ada. Terus bisa nggak kita berubah? Bisa. Tergantung kemauan kita dari teori epigenetik. Nah, sekarang, dan Tuhan, kita tahu Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang jelek. Sama ibu-ibu juga melakukan sesuatu, misal kita masak, ya kan? Atau bikin kue. Kurang, pasti kita mencoba lagi sesuatu yang baru. Nah, itu menurut saya, tafsiran saya, maaf, jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang untuk apa? Untuk kembali ke Dia. Pasti Tuhan itu ada maunya, rencana awal. Itu yang saya tekankan. Jadi saya cerita, genetik benar genetik, tapi pengetahuan tetap ada, yaitu tadi bisa diubah dengan kemauan kita. Nah, pertanyaannya kan selalu, dengan cara apa ngubah? Ya ubah mindset. Gimana caranya? Kita udah diomongi seseorang, kita udah melakukan sesuatu, tapi nggak bisa. Kenapa? Saya merasa tidak mampu berubah. Nah, itu sekarang saya cerita perkembangannya dari awal, sekarang perkembangan sudah gen, sekarang masuk ke teori pikiran. Nah, itu ya ini saya utamakan pikiran manusia itu ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar jumlahnya itu 95%. Begitu besarnya. Pikiran sadar itu cuma 1%. Nah, di dalam ini antara kedua ini ada critical factor. Inilah yang disebut sebetulnya mindset itu ini. Jadi bukan cuma ubah pikiran, tapi tiga-tiga ini namanya. Makanya namanya satu set mindset, satu set pikiran. Yaitu bukan pikiran sadar aja yang kita mikir, tapi ada critical factor, ada pikiran bawah sadar. Kalau ditanya sekarang, gimana sih apa itu pikiran sadar, apakah itu critical factor, apakah pikiran bawah sadar itu? Nah, ini awal cerita awal. Kita tahu ya di Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ini kan difirmankan Tuhan. Nah, ini ceritanya. Pertama kali kita lahir, pertemuan antara sperma dan sel telur, itu sudah terbentuk sebetulnya laki perempuan. Makanya kalau di tengah-tengah jawabannya, saya itu mungkin karena dulunya Tuhan mau bentuk saya perempuan, tapi wujud saya laki. Tidak. Tuhan itu sudah bentuk laki dan perempuan. Kenapa saya bilang gini? Secara teori yang saya lakukan ada dua. Pak Saul mau bilang saya orang akupunktur, pernah saya bilang waktu itu hamil 1 minggu saya bisa tahu itu laki atau perempuan dengan cara akupunktur. Yang kedua saya lakukan waktu hipnoterapis, saya lakukan asal orang tersebut tidak ada keinginan laki atau perempuan, saya bisa menemukan
bahwa janin itu laki atau perempuan dengan mereka melakukan mendengarkan sendiri, itu bisa. Nah, ini ceritanya. Dari awal makanya di Alkitab kita mencoba mencegah atau mengharamkan abortus. Kenapa? Karena sudah terbentuk, sebetulnya sudah terbentuk satu identitas di dalam janin ini. Memang dari kedokteran kita tahunya 3 bulan, tapi makanya saya bilang sperma itu udah terbentuk laki perempuan. Kalau sudah gabung misalnya sperma laki masuk di sel telur, ya sudah jadi laki. Nggak mungkin 3 bulan terus jadi perempuan. Itu kan berdasarkan kedokterannya. Nah, saya mau cerita awal ini, pertama kali di dalam kandungan, itu semua apapun itu sudah ada datanya. Cuman seperti hard disk kosong, tidak ada hal apapun, jadi seperti kita kosong dan tidak ada isinya. Yang ada isinya itu cuman primitif area. Apa itu? Jantung bergerak, nafas bergerak. Nah, yang utama sebetulnya ada folder-folder kosong, gantinya more dan thought, saya gantikan secara gampangnya, itu juga ada folder-folder. Folder turunan orang tua kita, maaf, orang tua kita yang marah, orang tua kita yang mungkin ada melakukan kesalahan, segala macam. Saya ngomong, ada folder-foldernya di dalam tubuh kita, di dalam sini, itu ada foldernya. Tapi belum terisi apa-apapun, folder kosong. Itu ceritanya. Nah, makanya kenapa saya ceritakan ini? Ini sudah terjadi, mereka sudah ada folder. Makanya ibu-ibu pernah dengar kan, kalau kita lihat apa itu, biasa waktu hamil, kita dengarkan musik, katanya suruh dengarkan musik, kasarnya jangan metal, heavy metal. Kalau heavy metal nanti anaknya tidak karuan, kita dengar pujian biar anaknya nanti secara rohani. Benar nggak? Benar, semua itu benar. Memang apapun yang kita dengarkan, sebetulnya bukan kandungannya didengarkan, ibunya yang didengarkan. Nah, ini yang saya cerita. Makanya apapun perasaan ibu yang didengar dari sekitar ibu masukkan di dalam hati, itu anak itu membawa. Kenapa saya bilang gini? Seperti ini, saya punya kasus. Ya, anak ini merasa tidak nyaman. Dia udah nikah, punya suami, anak tunggal, kaya, orang tuanya, mertuanya satu, perempuan, sayang dia. Tapi dia merasa tidak nyaman. Waktu kita cari, ketemunya, akhirnya di dalam kandungan, dia mau digugurkan waktu umur 3 bulan. Itu terbawa. Loh, memang nggak ada, tapi sudah masuk di folder tidak dihargai. Nah, itu dibawa waktu lahir. Nah, informasi segala macam terus-menerus, akhirlah terjadi seperti itu. Jadi makanya saya bilang tadi, genetik saya nggak nyalain mereka yang nyebut genetik, saya ngakui genetik. Ada folder, saya ngakui ada folder. Nah, sekarang selanjutnya kita lihat itu kalau kita lihat sebetulnya gimana di Alkitab kita lihat ya, salah satunya ceritanya waktu Ibu Yusuf, lihat waktu Ibu Elizabeth melihat Ibu Yesus datang, Bu Maria datang, terus apa yang dirasakan? Bergejolaklah bayinya. Saya nggak nulis ayatnya. Nah, itu apa yang dirasakan ibu, itu pasti masuk ke anaknya. Makanya saya bilang, kalau ditanya LGBT turunan atau tidak, saya tidak jawab, tapi bisa juga nggak karena turunan? Bisa. Satu, saya bilang, waktu kita hamil, ada, maaf sekali lagi saya minta maaf, bukan saya mau salah, saya orang Chinese, zaman dulu ada cerita kalau bukan anak laki, mereka merasa tidak nyaman. Nah, apa yang dirasakan ke bayinya juga. Ditambah lagi, ibu yang kepingin anaknya laki atau perempuan waktu di USG ternyata udah nyiapkan, ternyata anaknya kebalikannya. Nah, itu udah masuk ke dalam data di dalam bayinya. Nah, sesudah lahir,
dapatlah informasi anak itu dari kecil apa, mulailah emosi, dia mulai kenal marah, segala macam, nafsu, ya kan, nafsu, keinginan, marah, takut, segala macam, mulai muncullah di sini, masuklah di kemudian repetisi, ya kan? Misal, saya kasih contoh, misal saya suka sesuatu, anak dikasih sesuatu yang manis, kita lakukan terus-menerus repetisi. Nah, ini sama, identitas. Ini apa? Sesudah lahir. Terus ada yang apa? Dari orang tuanya, sekitar guru, ya kan? Didolakan, paman yang didolakan. Nanti saya cerita satu-satu di dalam LGBT, dan ini kita merenungkan, kita bayangkan sesuatu yang manis, misalnya kita karena kepingin, kita bayangkan sesuatu yang manis. Otoritas ini dari orang tua di sekitar kita yang kita percaya karena yang kita takuti, otoritas. Nah, itu semua emosi. Dalam LGBT yang saya tahu, emosi yang pertama apa itu? Kepahitan. Dari banyak kasus yang saya dapat dari kemarin, Pak, saya lihat kasus dari Hipno, dari 15 kasus yang saya lihat, rata-rata kebanyakan pertama pelecehan waktu kecil. Dilakukan apa? Berulang-ulang, ya kan? Dengan identitas seseorang yang kemudian merenungkan tiap hari karena kepahitannya dia. Otoritas dia sendiri yang lakukan, kan? Karena takut atau dari orang tua. Yang kedua, yang saya tahu dari kasus yang pertama, waktu anak kecil itu tidak pernah ada rasa apapun sebetulnya. Waktu dia merasakan sesuatu yang nikmat, belum pernah dia rasakan, dia bawa, ya kan? Direpetisi dengan orang sekitarnya, dia nikmatin. Maaf, bukan saya ini kan ya, tapi dia merasakan sensasi yang sesuatu yang nikmat. Terus dengan identitas dengan orang sekitarnya, ditambah dengan kelompok yang sama, yang melakukan LGBT, ditampung, dan kita merenungkan terus-menerus karena keinginan. Saya bukan sesuatu yang saya tutupin. Kita pernah misalnya kita bayangkan gambar porno segala macam, pasti kita membayangkan sesuatu. Kita resapin terus. Inilah semua yang masuk ke bawah sadar. Makanya saya bilang, dari semua ini saling berhubungan satu sama lain. Sehingga masuklah di bawah sadar ini, sehingga di bawah sadar ini saya tadi bilang, bawah sadar ini kekuatannya 95%. Kalau ditanyain, sekarang saya jawab, pertama kali anak umur 5 tahun ke bawah, pertanyaan ibu-ibu atau bapak-bapak, saudara-saudara, saya tanya, kita punya anak, waktu atau kita sendiri aja, waktu umur 5 tahun ke bawah, kita maju ke depan itu tanpa punya rasa takut. Kita berani maju ke depan. Kita suruh, Dek, ayo maju ke depan. Ayo tampil ke depan. Kamu kan pintar nyanyi. Awal itu. Tapi apa yang kita lakukan, otoritas orang tua, anak ini suka nyanyi di dalam room, misal di tempat kita bertamu, atau di mall dia nyanyi, dia mau ekspresikan, apa yang kita lakukan? Jangan nyanyi-nyanyi, malu lihat orang-orang. Kita yang bikin. Saya cerita dalam keadaan kita itu LGBT sama. Saya lakukan itu. Sama kan? Kita lakukan apa yang dilakukan. Salah kalau anak itu akhirnya nggak bisa tampil ke depan. Apakah salahnya orang tua atau anak? Saya nggak jawab. Ibu yang bisa tahu dari sini, kita tahu di mana. Ya kan? Nah, kenapa saya bilang gitu? Karena anak-anak bisa jawab. Kalau dijawab turunan, kita jawab pertanyaannya, ya kan? Apakah salah orang tua? Misal, saya tadi dibilang Pak Saur, saya sekarang cantikan, kebanyakan pasien datang ke saya ke arah slimming. Apa yang dilakukan mereka? Dokter, saya tidak bisa kurus, dokter, karena saya turunan. Betul? Pertanyaan saya, ada nggak papa mamanya gemuk, anaknya satu kurus satu gemuk? Ada nggak papa mama nih kurus satu anaknya satu gemuk satu kurus? Kalau papanya gemuk anaknya sing kurus, anaknya siapa? Kalau papanya kurus terus anaknya gemuk, terus salahnya siapa?
ya kan? Terus kalau dijawab, salah nih orang tua. Kalau orang tua salah, kenapa kamu tidak mau melakukan? Kenapa kamu tidak melakukan diet? Apakah turunan? Saya menjawab tidak. Kalau kita mau berubah, makanya saya bilang di sini kita lihat biar kita tahu, kita buka mindset kita apa yang terjadi dengan diri kita, apa yang terjadi dengan maaf yang LGBT, apa yang terjadi dengan anak-anak, apa yang jangan saling menyalahkan. Kita lihat kita sendiri. Apa tujuan Tuhan pertama kali tadi saya bilang? Tuhan menciptakan kita punya tujuan untuk kembali ke rencana awal. Terus apa yang terjadi dari semua emosi yang masuk ini, terjadilah ini namanya. Akhirnya terbagi dua, pikiran sadar, terus di bawahnya ada critical factor, pikiran bawah sadar, ini apa? Belief yang kita percaya. Value, emosi kita, habit, kebiasaan kita. Pertanyaan saya, habit yang paling gampang. Pertanyaan, saya terima barang, memberikan barang, selalu pakai tangan kanan. Sekarang saya tanya, bisa melakukan pakai tangan kiri? Nah, paling bisa sesaat nanti sesudah itu balik. Pertanyaan saya, siapa yang bilang harus pakai tangan kanan? Kenapa harus pakai tangan kanan? Yang bilang orang tua karena tangan kanan itu adalah baik. Pertanyaan saya tadi, bukannya kita lakukan dari otoritas, ya kan, kita dengan emosi kita tahu kebaikannya, kita repetisi, ya kan, itu masuk jadilah habit, kebiasaan general, emosi segala macam. Semua apapun emosi, semua ini di bawah sadar, kekuatannya saya ingatkan sekali lagi 95% lebih besar dari pikiran sadar kita. Makanya di dalam ini ada critical factor. Makanya saya tanya, menang mana antara 1% sama 9 atau 1 atau 5% sama 95%? Pasti jawabannya kekuatan ini 95%. Makanya kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak buka critical factor ini. Ya kan? Critical factor itu dari teori pikiran. Kalau ditanya, saya waktu itu selalu dibantah. Itu kan teori pikiran, dokter. Kan secara ilmu pengetahuan, mana ilmiahnya? Ini saya jawab. Otak manusia itu ada dua. Bukan di hati. Makanya saya bilang, kalau perasaan itu di hati, langsung nunjuk ke dadah bawah saya sini. Ya kan? Di sini perasaan saya. Tidak semua ada di sini. Otak kiri lihat sama kayak tadi, pikiran sadar sebagai analisa segala macam matematika, kita logika uritan. Lihat pikiran bawah sadar apa? Itu otak kanan kita. Itu berupa apa? Inovasi, konsepsi, kan sama, warna, habit, segala macam kreativitas. Semua hampir sama dengan ini semua pikiran bawah sadar. Ya kan? Nah, terus apakah critical factor itu yang tadi saya sebutkan? Critical factor itu yang menghalangi kita karena informasi, karena segala macam, karena kepahitan kita. Makanya kayak cerita kepahitan itu paling enak. Kenapa saya bilang? Saya diomongin siapapun, jawabannya kan gini. Enak kamu yang ngomong. Saya yang hidup. Saya yang berkeluarga. Kamu nggak tahu rasanya. Gimana kepahitan saya, ya kan? Karena itu apa? Karena critical factor ini. Critical factor itu apa? Zona nyaman. Itu tadi namanya mental block, kita menolak. Karena apa? Kepahitan kita. Sakit, saya merasain semuanya itu di dalam bawah sadar. Makanya kenapa? Akhirnya apa yang terjadi? Kita keliling, kita minta doa. Ya kan? Kita suruh percaya, kita percaya, tapi di dalam hati akhirnya apa? Saya kepahitan, saya sakit hati. Itu mental block. Akhirnya apa? Tidak bisa kita maju. Di dalam zona nyaman, saya bilang apa? Saya merasa nyaman. Saya merasa nikmat. Ya kan? Makanya saya kasih contoh, ada orang rokokan. Orang rokokan itu, dia stres lari ke rokokan. Terus apanya? Makanya kalau dia suruh berhenti, nggak bisa. Kenapa? Dia sudah stres lari ke rokokan. Sama saya punya pasien, ya kan, cerita. Ada orang makan, suka ngemil, larinya ke karena apa? Dia terus stresnya di mana sekarang? Ada salah satu contoh di dalam keluarga. Terus gimana cara ngindarinya?
Nah, makanya kalau ditanya jangan stres, tidak bisa karena lingkungannya. Makanya apakah salah lingkungan? Semua ini tergantung sama kita. Saya buka ini loh, teori pikiran. Kenapa kita tidak bisa buka? Tidak bisa karena ada critical ini, karena merasa informasi-informasi yang negatif sehingga ngeblok ke kita. Kalau positif nggak apa-apa, kita bikin satu maju. Kalau negatif yaitu critical factor tadi, zona nyaman, yang merasa nyaman karena sesuatu yang nyaman yang kita rasakan waktu kecil tadi saya bilang, terus akhirnya apa kejadiannya di waktu besar karena dia tidak bisa ngubah. Kita lihat ada orang, kita lihatlah dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat ada, maaf sekali lagi saya minta maaf, saya bukan mendiskreditkan, ada PSK, dia bilang mulai kecil segala macam, ada dua, saya bilang kita nikmati atau memang kepahitan. Makanya saya bilang ada dua di sana. Karena dia tidak merasakan sesuatu yang nyaman atau merasakan kepahitan yang sangat nyaman. Saya sendiri aja dulu tidak mengenal hipno. Saya cerita, ini saya biasa buka, saya cerita, itu dulu saya SD itu suka pete. Wah, pete itu kalau dimasak dengan kecap manis, dikasihkan tempe, tahu, wah saya suka setengah mati. Tapi sesudah SMP, masuk SMP, saya itu disingkirkan karena bau mulut saya. Saya kalau ke kamar mandi harus pindah ke belakang segala macam. Apa yang saya ubahkan? Nanti saya ceritakan. Saya ubah semua nih. Saya niatkan, saya tidak mau makan pete. Awalnya, memang susah, tidak segampang. Lihat pete, segala macam. Tapi semua ini tergantung sama kita. Kita buka critical factor itu. Kita mau berubah. Nah, ini kenapa saya bilang, semua ini positif. Akar masalah itu asalnya pasti dari kecil, dari awal akar masalah. Lama-kelamaan kita lakukan repetisi, kita renungkan, akhirnya lama-lama jadi besar. Ini sama bola salju yang menggelinding dari atas gunung turun ke bawah. Saya kasih contoh, misal pasien datang ke saya selalu ngomong, dokter, saya tidak bisa tidur, dokter. Dah pikiran, saya sudah berusaha tidak mikir, dokter. Kok berusaha nggak mikir itu kan berarti ada yang dipikirin, tapi berusaha dihilangin. Kenapa? Lihat, awal pertama kali saya tanya, pertama kali nggak bisa tidur, pasti tidak ada tempat. Ini awal pertama kali kita melakukan karena kita stres, kita nggak bisa tidur kan, kita melakukan. Kemudian kita stres lagi, kita lama nggak bisa tidur lagi. Stres lagi, lama-lama waktu ini langsung nggak bisa tidur. Lama-lama stres kecil pun bikin kita nggak bisa tidur. Nah, pertanyaan saya, yang dihilangkan di sini atau yang di sini? Pasti semua bilang di sini. Nah, makanya kalau kita cuma di sini aja yang kita hilangkan, itu cuma di pikiran sadar aja yang kita hilangkan. Tapi di bawah sadarnya ini akar masalahnya tidak ditemukan, ya kan? Atau tidak tahu. Kalau ditanyain siapa tidak tahu karena akar masalahnya di sini. Nah, nanti saya cerita berikutnya terus harus gimana, saya kasih solusinya, bukan saya ini kan, semuanya nanti saya kasih solusi kan dari ini awal cerita yang semuanya. Saya dari awal bawa segala macam, akhirnya dia nggak bisa tidur. Nah, pertanyaan kan tetap saya lakukan. Di mana? Pasti di awalnya yang kita lakukan. Saya bisa enggak? Bisa kita lakukan tadi itu dengan cara ditekan. Sekarang saya kasih contoh apa itu. Pak Saur boleh minta tolong salah satu peserta. Saya mau boleh di unmute ya. Saya minta baca kata-kata ini. Boleh Pak Saur biar saya tidak ada kompromi katanya. Yes, boleh. Saya minta tolong kepada Pak Darwin Sitio untuk membacakannya. Siapa yang mau membacakan Pak Saur? Boleh Pak Saur? Pak Darwin Sitio, sahabat saya, sahabat baik saya, mohon untuk membacakan. Silakan Pak Darwin di unmute. Ya, terima kasih Pak Saur. Hanya yang bisa, sulit dipercaya bahwa kita memahami apa yang sedang kita baca. Kekuatan fenomenal pikiran manusia. Ternyata urutan huruf dalam satu kata tidak menjadi masalah. Tetapi yang terpenting adalah huruf pertama dan yang terakhir.
berada pada letak semestinya. Selebihnya bisa saja letaknya kacau balau. Tapi kita masih bisa membacanya. Hal ini disebabkan pikiran kita tidak membacanya per satu huruf, tetapi satu kata keseluruhan. Dengan begini, ejaan menjadi tidak terlalu penting. Begitu, Pak Pak. Darwin, makasih Terima banyak. kasih. Pak, boleh Pak ya, di-unmute dulu Pak Darwin ya. Pak, saya rasa ini bukan bahasa Indonesia, Pak. Ini bahasa kanji, Pak. Salah, Pak. Benar, Pak Darwin. Itu bukan yang, Pak. Kiang. Pak Darwin, benar nggak? Pak? Ya. Pak Darwin, kok tahu Bapak ini bahasa Indonesia? Lah saya baca bukan bahasa Indonesia, itu Hananaya, Pak. Iya, saya hanya baca yang tertulis, Pak. Saya juga nggak tahu ini bahasanya apa yang benar atau enggak. Nah, kalau menurut Bapak, kenapa? Kalau menurut Bapak benar ini bahasa Indonesia atau bahasa yang saya bilang bahasa kanji lah? Menurut Bapak pasti bahasa Indonesia ya? Cuman dibalik-balik, benar ya? Urutan hurufnya tidak sesuai Ya, dengan huruf sesuai. Tapi ya, bahasa Indonesia yang urutan hurufnya yang tidak diacak, sesuai ya Pak ya? Ya, yang diacak ya. Oke, makasih ya Pak. Saya cuma cerita. Ya. Kenapa Pak Darwin nggak mau saya utek? Karena Pak Darwin sudah punya info. Pak Darwin saya kasih info, Pak ini bukan bahasa Indonesia ini. Nggak mau Pak Darwin tahu ini pasti bahasa Indonesia. Karena apa? Ya itulah critical factor. Pak Darwin sudah punya data yang sudah diterangkan dari mulai kecil, dari mulai SD sampai sekarang kita tahu. Makanya kita tahu kata-kata ini. Ini yang saya bilang. Jadi critical factor itu apa? Dari informasi semua apapun yang kita rasakan, mulai dari kecil, mulai dalam kandungan, kita udah punya data semua. Tinggal kita mau ngisi atau ini yang saya cerita critical factor. Makanya Pak Darwin bilang, akhirnya ragu-ragu ya enggak. Tapi sebetulnya di dalam hati Pak Darwin tahu ini bahasa Indonesia. Itu yang saya bilang. Itu namanya Pak Darwin. Benar, saya kasih waktunya. Dan itu namanya kalau misalnya negatif, ya maaf Pak Darwin, bukan saya ini positif. Kalau misalnya negatif, saya suruh Pak Darwin berubah, pasti tidak mau karena ada critical factor, itu mental block. Karena ada apa? Zona nyaman yang sudah. Nah, jangan kamu rokokan, tidak bisa. Jangan kamu ngemil, tidak bisa karena sudah enaknya. Makanya LGBT itu susah karena apa? Mental block yang kita lakukan. Harusnya kita pecah istilah mental block. Ice breaking kita lakukan. Semuanya kita selesaikan. Kita mau untuk menerima bahwa sadar kita minta nanti ada caranya di bawah, caranya di mana? Simple. Nah, ini saya cerita apa yang dilakukan salah nggak? Kemarin ada pertanyaan siapa ya? Saya lupa pertanyaan kenapa kok akhirnya munculnya di LGBT-nya padahal dia sudah punya. Saya punya di sini pasien dia udah punya anak 2, dia udah nikah, akhirnya dia jadi gay. Kenapa? Ini saya lihat. Waktu kecil, anak itu pikirannya, pengetahuannya, hatinya yang besar. Dari 0 sampai 15. Kemudian, kemasukan info segala macam, pengetahuannya mulai bertambah. 5 sampai 12, hatinya mulai yang mengecil. Ya kan? Kalau kita salah, hati-hati. Ini saya bilang, di sini kita menang 100% orang tua. Di sini orang tua tinggal 75%. Karena apa? Ada lingkungan, ada pengetahuan di sekitar kita. Dan 13 sampai 17, dia mulai cari jati dirinya yang kemarin Pak Sorchan pernah cerita. Ini mulai bertambah orang tua tinggal 50%. Ini sebetulnya hampir sama. Pak ini apa hati sama pengetahuan. 18 sampai 22 dia mulai dewasa, dia mulai sarjana. Ya kalau orang tuanya pendidikan biasa, apa yang terjadi? Pengetahuannya. Orang tua tinggal 25%. Sesudah dia nikah, sesudah dia kerja segala macam, dia punya pengetahuan lebih, wawasan lebih. Orang tua tinggal
habis saja. Ini tadi 100%, 75%, 50%, 25%, ini bisa-bisa habis. Saya bilang, makanya sekarang pertanyaan saya, salahkah anak ini? Salahkah kita kalau ngikuti pengetahuan, kita tidak mau dengan hati yang terbuka, kita percaya dengan keegoisan kita, keangkuhan kita, keakuan kita, sehingga pengetahuan itu kita mampu. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tidak mau orang mau ini ngasih pendapat orang lain. Karena apa? Pengetahuan yang besar. Ini kalau untuk pengetahuan, maka ini tidak ada, kemarin Pak Sorjan pernah, tidak peduli kamu S1, S2, S3, maaf sekali lagi, maaf. Kalau pengetahuan, oke, saya terima. Apakah ada hati di dalam diri kita? Itu pertanyaan saya. Bukan di kitab sudah disebutkan yang punya kerajaan Allah itu adalah anak-anak. Kenapa? Mereka mudah memaafkan. Mereka begitu mudah dituntun. Ini kalau pengetahuan. Sedangkan satu lagi, kalau ini gimana? Yang dididik sukses, kita cari uang. Ya kan? Waktu kamu kecil, kamu harus cari uang. Sampai besar, kamu cari pengetahuan, digabung pengetahuan supaya kamu sukses, supaya uangmu banyak. Dan kamu bahagia dengan uang yang banyak. Lama-kelamaan, apa yang terjadi di sini? Saya tanya. Saya punya uang, Pak. Papa. Saya bukan dari papa uang, dari saya. Dah, di sini. Apa yang dipikirkan? Bukan hati. Suami istri sama-sama kerja, kita lihat apa yang dipikirkan. Uang akhirnya. Suami, istri, uang. Keluarga, orang tua, uang yang diutamakan. Ini yang saya cerita. Kalau sudah di bawah sadar, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita nangis. Pikiran sadar itu tadi saya bilang cuma 5%. Saya tidak bisa apa-apa mengalahkan itu. Kenapa? Nah, di bawah sadar begitu besar. Sama ini kita mau ngelawan tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Inilah saya bilang di dalam ayat ulangan ini kita lihat kasihan yang utama. Saya segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Jadi pikiran kita kasihkan Tuhan, hati kita kasih Tuhan, dan jiwa kita, emosi kita kasihkan Tuhan. Kita mohon apa? Pengampunan. Ini yang saya bilang. Dengan ini, dengan cara gimana? Pertama, saya cerita, bisa nggak critical factor tembus? Saya bilang, bisa. Kita buka pikiran kita. Ini saya pernah cerita waktu itu, makanya ya saya nggak sengaja saya dapat sesuatu, orang ceritakan, saya udah buka pikiran, saya udah fokus pikiran saya. Ya kan? Salah. Benar, sudah difokuskan. Kadang apa? Ya itu tadi saya bilang, ada beberapa orang, saya nggak bisa, saya udah nyoba berkali-kali. Saya udah ini kan, kita udah blok di sini. Dikasih informasi apapun tidak bisa. Karena apa? Selalu nyaman segala macam. Kalau kita buka di sini, itu pikiran kita udah kita buka, Tuhan bilang di Wahyu kedua, dia bilang apa? Bukalah pintu. Ini apa? Bukalah yang terakhir saya bilang yang paling susah itu apa? Di dalam bawah sadar ini apa itu? Ya ini tadi benar dan salah kita yang ngaku sendiri. Benar menurut saya. Salah menurut Alkitab, tapi kita yang benarkan semua. Ya kan? Ini yang saya bilang, benar karena kita emosi, benar menurut karena keinginan kita, benar karena saya merasa nyaman di satu tempat ini, benar karena saya nafsu saya di sini, keinginan saya di sini. Saya tidak menyalahi orang lain, saya tidak tidak bikin orang lainnya salah, ya kan? Saya tidak mengganggu orang lain. Ini kan hidup saya sendiri. Nah, saya bilang, Tuhan udah bilang, bukalah hatimu tadi bilang. Tuhan itu ngetuk sebetulnya. Sekarang saya beritahu Bapak, Ibu-ibu sekalian, saya terima kasih saudara-saudara iman yang mau berkenan. Saya bilang, ini sebetulnya satu ketukan Tuhan secara tidak langsung ke diri kita.
Nah, tergantung kita mau meneruskan atau enggak di dalam hati kita sekarang. Tuhan itu udah ngetuk. Dan kita udah fokus ke pikiran kita. Saya pernah cerita tadi, saya putus ya. Kalau ditanyain, kadang kita punya pikiran. Saya cerita kemarin. Apakah Yesus itu, kita manusia. Tuhan itu jawabannya, Yesus itu kan anak Allah. Biarpun anak Allah masih ada sifat manusia. Waktu di Getsemani, Yesus itu menangis dengan berpeluh darah. Apa ketakutan? Ketakutan ada di mana? Di dalam diri, bawah sadar kita, di dalam emosi kita. Berarti Yesus ada manusia. Apa yang dia lakukan? Saya kehendakmu lah saya yang lakukan. Aku berikan cawan. Nah, apa yang dilakukan? Akhirnya Yesus mengalami penyiksaan segala macam. Sama kalau kita mau melakukan semuanya. Setelah untuk diri kita, Yesus untuk kita, kita untuk diri kita. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Nggak bisa. Sampai kapan? Semua ada proses, saya pun ada proses. Saya pun pernah ngalami seperti itu. Apa? Tuhan sama ngalami. Eli, Eli. Lama sabatan. Nah, kalau saya cerita ini, karena saya pun mengalami. Sampai detik terakhir. Sama kayak Yesus. Tuhan, sampai kapan Tuhan? Kenapa? Karena hati kita tidak dibuka. Nah, caranya gimana? Kita tahu emosi yang masuk. Terutama negatif. Berarti kita tahu pintunya masuk. Berarti kita tahu cara nutup pintunya. Bukan lewat jalan lain. Ya kan? Nah, apa emosi kita tutup? Otomatis saya misalnya punya lakukan seperti itu. Saya punya perasaan takut. Tapi firman Tuhan tidak digenapi. Makanya saya bilang, hilangkan emosinya itu. Ubah. Seperti tadi saya apa yang lakukan. Saya suka peti. Saya ubah. Saya muak lihat peti. Saya tidak mau melakukan ini. Saya ubah sesuatu. Saya keinginan saya itu negatif. Saya mau ikut Tuhan. Cuma 2 jawabannya. Kalau kita dibaptis, roh ada di dalam kita. Itu yang mempermainkan semua emosi itu siapa? Adalah iblis yang memainkan emosi kita. Makanya kita buka, kita tutup emosi negatif kita. Kita tutup keinginan kita. Kemudian kita repetisi, kita doa, baca firman. Identitas kita cari mentor. Nah, kita bertemu, kita akan mementori, ya kan? Kita akan memberikan sesuatu untuk kembali ke kemuliaan Tuhan, kembali ke inti rencana Tuhan awal. Kita mentoring di sana. Jangan kumpul dengan mereka yang tidak benar. Kenapa? Saya tahu ini masih banyak ceritanya. Saya kasih buka sesuatu. Mereka tahu sebetulnya. Tahu kita kepahitan, tahu segala macam. Mereka tahu nanti ada gelombang, nanti saya cerita. Mereka itu tahu. Orang yang LGBT itu tahu. Sebetulnya. Mereka coba-coba, mereka deketin itu dengan cara WA, dengan cara selama ini bersahabat segala macam. Terus kita nggak sengaja kita milih teman, kita curhat segala macam. Akhirnya kita terima. Akhirnya apa yang dilakukan? Itu yang kejadian akhirnya di antara sahabat, idol yang dilakukan kalau kita salah memilih pertemanan, salah perkumpulan. Kita merenungkan, jangan direnungkan, makanya jangan dinikmati. Saya tanya ke ibu-ibu atau bapak, kalau kita memilih sesuatu, kita bayangkan di sini. Sekarang aja lah saya bayangin, bapak-bapak saya suruh merasakan jeruk nipis. Rasakan di dalam lidah bapak.
pasti rasanya mau di mulut Bapak kejut apa. Kita rasakan, kita nikmat, tubuh kita ikut merasakan. Makanya saya bilang, kalau kita merasakan kepahitan kita, kita merasakan nafsu kita, nafsu seks kita, segala macam, itu seluruh badan pun akhirnya bereaksi, memberikan reaksi. Kita akhirnya di bawah sadar pun memberikan reaksi, akhirnya kita susah nanti membendungnya. Otoritas saya bilang tadi bilang apa? Saya bilang kekuatan ibu orang tua itu masih ada 100% bagi yang punya anak kecil atau yang belum nikah. Saya bilang didiklah. Nanti saya cerita berikutnya, ada sesi-sesi, ada teman, sahabat-sahabat saya yang akan memberikan, nanti saya cerita berikutnya. Ini saya bilang, kalau kita tahu tempat masuknya, kenapa kita tidak nutupnya, kenapa kita cari cara yang lain. Kalau kita tidak bisa, kita mentoring. Itu fungsinya. Nah, sampai kapan kita mentoring? Ya kan? Ini yang saya cerita. Kita itu punya apa? Punya keyakinan kita mau sebagai anak Tuhan. Saya mau kembali ke kemuliaan Tuhan. Kita yakin semuanya ini. Kita syukur lihat semua ini semua nih ada di dalam Alkitab. Tinggal kita melakukan aktivitas. Kita mau nggak? Skill kita mau nggak melakukan segala macam. Ini yang digadang-gadangkan. Kalau di dalam saya bilang, semua yang pernah ikut motivator pasti jawabannya B plus do sama dengan sukses. Ya kan? Seperti ini. Sama dengannya tidak disebutkan. Sama dengan ini adalah God factor, sebetulnya bukan dikalikan. Sama dengan ini God factor. Tapi di dalam disebutkan iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ini saya bilang, kita niatkan di dalam hati kita, kita buka untuk Tuhan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, segenap kita kuatkan apa? Kita bukan untuk dunia, kita hidup untuk kekalahan, untuk keselamatan kita yang akan kehidupannya berikutnya kasarnya. Nah, ini Tuhan udah bilang, kalau kita melakukan, kita aktifkan perbuatannya, Tuhan itu apa yang tidak kita kasihkan. Tuhan apa yang tidak dibantu, tidak ditolong dengan Tuhan. Tidak ada sama dengan langsung do, pasti sukses jawabannya. Bukan apa dengan do pasti sukses, saya jawab. Itu kalau kita melakukan. Makanya begitu besar Alkitab ini dulu segala macam. Saya dulu sama sekali tidak ngerti Alkitab. Tapi saya dulu sama, saya mungkin saya pribadi seorang, saya tahu ke gereja, saya cuma Alkitab. Terus akhirnya saya bilang, gimana caranya? Sejak saya kenal teori pikiran, makanya saya bagikan ini loh. Jangan dianggap teori pikiran itu cuma ilmu pengetahuan, itu kan tidak semua nih ada di Alkitab. Kalau ditanya itu kan Yesus saja seperti itu. Saya jawab, Perjanjian Baru, kitab Rasul Yohanes itu manusia, dia disakiti dan dia menyakiti dan dia disakiti kembali. Dia itu sama panglima ahli Taurat, orang Farisi yang ngerti semuanya, tapi dia dicelikan, dibukakan hati kita. Makanya hari ini kita dibukakan hati kita. Kalau mau untuk berubah, mau untuk menolong orang, segala macam, itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kita, tapi kita buka hati kita. Kalau kita nggak bisa, kita itu semua mengalami proses. Tidak ada yang tidak. Tuhan adalah memanggil orang yang sakit, bukan orang yang benar. Saya bilang, ya kan? Terus apa yang dilakukan terakhir? Ini saya bilang, kalau kita program di bawah ini, akhirnya apa? Kita percaya Tuhan. Terus apa? Kita bentuk Tuhan, Alkitab itu benar dengan kita. Kita akhirnya apa? Jadi kebiasaan ini yang Tuhan. Makanya kita itu pasti benih di sini. Bukan benih yang fana. Tuhan itu ngasih benih rohani di dalam kita. Kita harus percaya. Tapi akhirnya kita melakukan satu aturan dalam diri kita. Saya percaya Tuhan. Tuhan adalah benar. Memang sampai sini kita biasanya belum sampai sini kita sudah putus asa di sini. Saya nggak nyalahin, saya bilang. Semua pasti ngalami. Saya bilang, kita lihat kasih contoh. Makanya tadi saya bilang, dalam keadaan sehari-hari, waktu kita dididik,
Tuhan tidak pernah menghukum. Orang tua kita pakai tangan kiri, kita dipukul. Kita dimarahi terus-menerus. Kita diprogram harus pakai tangan kanan. Akhirnya kita percaya, saya percaya tangan kanan adalah tangan yang baik. Kita bikin aturan. Saya harus pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Biar saya dianggap sopan. Akhirnya apa sekarang? Kita jadi satu kebiasaan. Kita nerima barang, memberikan barang, pakai tangan kanan. Yang makanya saya bilang, masukkan di dalam hati kita. Kalau kita kepingin buka. Kita buka semuanya, kita bikin aturannya. Semua kita lakukan dengan segenap kekuatanmu. Itu saya bilang, semua ini pasti bisa. Pasti bisa semua ini proses, saya yakin. Saya pun sama proses dengan semua ini. Saya pun masih perlu mentoring antara sesama sahabat-sahabat saya, tim saya pun sama untuk mentoring. Ya kan, ini yang saya lakukan. Kehidupan kita adalah 10% terjadi dalam hidup. 90% itu reaksi kita terhadap kejadian itu. Jadi, kalau sebagai kita punya orang tua, jangan salahkan anak. Tapi kita sebagai remaja yang dewasa, jangan salahkan orang tua. Karena apa? Kita yang menentukan. Ini saya diberitahu kemarin teman cerita ke saya. Saya ditanya, yang masuk ke surga itu siapa? Memangnya rombongan atau satu keluarga? Apakah saya? Ya saya sendiri yang menentukan. Dan orang tua adalah yang didik. Itu adalah kewajiban yang harus kita memberikan supaya anak itu jadi. Inilah respon positif yang menjadikan kita untuk melakukan segala sesuatu. Ya kan? Dan menjadi lebih baik dengan respon dibandingkan dengan respon yang negatif. Ini yang kita lakukan dalam 1 Korintus 5. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Karena pertandingan kita selama hidup ini adalah pertandingan iman. Kenapa? Iman adalah perbuatan. Dari iman kita muncullah perbuatan seperti yang tadi dikatakan dari bilik, dari bawah kita sadar, kita iman, kita percaya, kita bentuk bilik, kita bentuk rule, kita bentuk behavior. Itu yang kita mau. Nah, apa yang kita lakukan waktu kita baptis? Kita meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Jangan kita bilang, jangan mikir kemarin masalah kita. Jangan emosi kita. Jangan mikir kepahitan kita. Jangan bermainkan sama setan yang memainkan masalah manusia lama kita, ego-ego kita, nafsu-nafsu kita. Itu adalah setan yang mainkan. Itu benih yang fana yang sudah tumbuh berakar kita. Makanya susah memang, dia bilang, iya, makanya kita mau kalau kita buka hati dan kita mau untuk dibimbing. Ini kita dengan melihat apa? Dengan memperoleh diperbarui terus-menerus, saya bilang. Sama dengan kebiasaan kita. Itu dari Alkitab firman udah disebutkan kan. Nah, Mother Teresa bilang, salah satu penyakit terbesar adalah ketika kita tidak berguna bagi orang lain. Benar kan? Kita adalah terang dan garam dunia. Di dalam rumah, kita tidak bisa menjadi terang dan garam. Sama sebut, buat apa kita jadi berguna untuk orang lain. Dan terakhir, ayat terakhir yang saya bisa sampaikan, saya lihat-lihat, Tuhan tidak lalai menepatkan janji. Sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Terakhir buat saya, never give up. God not dead. Terima kasih. Pak Saur, saya kembalikan.